dengan hormat minta dukungannya agar kenaikan tarif dasar air tidak terjadi di Kabupaten Magetan dengan alasan apapun. Yang kedua, ada kegaduhan yang ditimbulkan dari kinerja PDAM, baik itu permohonan kenaikan gaji staf direksi karyawan dan dikatakannya kebangkrutannya PDAM, itu sudah kegaduhan. Dan karenanya dengan tegas kami dari Kalis menyampaikan bahwa minta dengan tegas dicopot seluruh direksi PDAM dan Dewas. Dan kita minta pertanggungjawaban Pak Bupati selaku Ketua KPN untuk menjernihkan kegaduhan ini. Demikian pernyataan dari Kalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Anam, dengan adanya kompresi pers pihak Kalis ini menurut jenengan gimana? Saya sangat sepakat dengan persatuannya teman-teman aktivis yang ada di Magetan, yang benarnya notabene Magetan itu terdapat banyak ratusan organisasi yang mengatasnamakan rakyat. Namun kita melihat sendiri faktanya terkait dengan adanya rencana kenaikan gaji di PDAM yang saya yakin nanti akan berimbas pada kenaikan tarif baik itu air maupun perawatan di pelanggan PDAM. Kita tahu sendiri hanya segelintir aktivis ini yang peduli kepada masyarakat. Namun kami tidak pesimis karena kami berjuang bersama masyarakat. Yang jelas seperti ini, apa yang dihembuskan oleh jajaran Dewan Pengawas PDAM Magetan bersama direksi PDAM Magetan pada RDP hearing dengan Komisi C di DPRD Kabupaten Magetan yang menyatakan bahwa kondisi PDAM Magetan bangkrut, ini adalah sebuah kebohongan besar. Dan justru di situ mempertegas bahwa kepemimpinan teman-teman yang ada di direksi PDAM dan Dewan Pengawas ini yang membuat bangkrut. Maka dengan pers konferensi kali ini pernyataan sikap kami yang pertama menolak kenaikan apapun yang itu ada di tubuh PDAM. Kalaupun ada kenaikan gaji, kami mohon untuk ditunda dulu karena pasti akan berimbas pada kenaikan tarif air maupun perawatan. Terus yang kemudian yang kedua, kami meminta DPRD Magetan tidak perlu nunggu surat karena surat suara ini sudah didengar, Anda dengar. Tidak perlu kami somasi karena Anda sudah melihat, mendengarkan dengan telinga Anda semuanya. Maka cukup harusnya di RDP itu masing-masing anggota Komisi C bersikap. Sikapmu apa sebagai anggota Komisi C terhadap masalah di PDAM? Tidak kemudian blunder Anda diam saja, terus lantas kemudian ada satu dewan bersuara, terus kemudian kalian mencaci maki ataupun mengucilkannya. Itu tidak baik. Maka ketika kondisi PDAM ini sudah kerum ini, kami berharap tanpa somasi surat kami pun harusnya Anda DPRD Magetan punya nurani, selamatkan aset PDAM, ambil alih, ambil langkah-langkah strategis dan dengarkan suara masyarakat pelanggan PDAM. Banyak keluhan-keluhan, baik itu masalah perawatan, masalah air, bagaimana konflik yang terjadi di pelausan harus Anda dengar. Bagaimana banyak orang mengeluh tentang air PDAM yang berbau dengan kotoran sapi. Itu harusnya DPR membentuk tim untuk mengelakkan langsung apakah dibandingkan dengan hasilnya PDAM, karena banyak bermunculan di masyarakat ada dugaan penipuan hasil lab PDAM ini sehingga dinyatakan layak untuk minum. Nanti kita akan melakukan class action. Yang pertama melakukan gugatan karena ini sudah ada pembohongan publik seolah-olah PDAM rugi padahal tidak rugi, dan kami mensinyalir ini ada nuansa muatan politik untuk gabungan. Setelah ini nanti kami akan melakukan aksi turun jalan ke DPRD, ke PDAM dan ke Bupati Magetan selaku kuasa pemilik modal PDAM Magetan. PDAM kan miliknya daerah. Ya. Apa yang diminta terkait dengan tanggung jawab PDAM saat sekarang ini? Kami berharap di sini KPM Bupati Prawoto lah berpihaklah pada masyarakat, Pak. Jangan berpihak pada Dewas, jangan berpihak pada direksi saja. Berpihaklah pada 75.000 lebih pelanggan di masyarakat di Magetan dan imbasnya nanti ke seluruh masyarakat di Magetan. Jangan hanya menerima aspirasi masukan dari segelintir orang yang di situ justru akan menjatuhkan harkat martabat jenengan selaku KPN selaku Bupati Magetan. Langsung pada pokok persoalan, melihat dari dasar efek yang timbul adanya hearing antara direksi, Dewan Pengawas dan karyawan yang difasilitasi oleh Komisi C DPRD Kabupaten Magetan,
Di situ kami melihat ada upaya paksa yang direncanakan, dugaan upaya paksa direncanakan oleh direksi maupun jajaran Dewan Pengawas PDAM yang menyatakan bahwa PDAM Magetan mengalami posisi kolab ataupun bangkrut di tahun ini ataupun tahun 2 tahun kemudian. Nah, pernyataan ini adalah pertanggungjawaban hukum karena dinyatakan dalam posisi hearing RBP rapat dengan pendapat antara DPRD dengan PDAM dan situ ada media. Ini yang kami tangkap upaya untuk menggiring opini agar keadaan bangkrutnya PDAM ini diamini oleh masyarakat Magetan, padahal posisi sebenarnya adalah tidak mungkin dinyatakan PDAM bangkrut. Nah, dalam hal ini kami menduga ada tujuan untuk penggelapan uang PDAM ini yang kami cium untuk kepentingan politik di tahun 2024. Ini terlepas dari persoalan gaji naik dan turun. Namun upaya pemaksaan isu PDAM bangkrut yang dihembuskan oleh Dewan Pengawas PDAM Magetan, kemudian didampingi oleh jajaran direksi, ini memaksakan untuk diamini dan didengarkan oleh DPRD Magetan, kemudian dibiarkan oleh masyarakat Magetan seolah-olah menerima bahwa kondisi tidak kira bangkrut. Padahal kenyataannya tidak mungkin, karena banyak sekali pakar-pakar hitung terkait PDAM menyatakan tidak akan mungkin PDAM bisa bangkrut karena ada dana modal dari penyertaan APBD. Nah, dengan mendasar kemudian itu kami melihat dan perlu bersikap bahwa jajaran direksi dan jajaran Dewan Pengawas PDAM ini sudah bersikap bertindak merugikan PDAM Magetan. Ini yang pertama. Untuk kenaikan PDAM, gaji PDAM kami tetap menolak karena efeknya pasti. Yang dikatakan oleh Pak Elmi perlu diingat, pada saat RDP dia menyatakan pasti akan menaikkan tarif pelanggan. Itu nanti bisa teman-teman cek, masyarakat bisa lihat yang sudah di-share di sosial media ataupun video yang sudah viral. Dan ini pelanggan perlu untuk prihatin karena PDAM sudah berencana menaikkan tarif entah untuk 2023, 2024 dan itu pasti karena mau tidak mau dinyatakan bangkrut. Kemudian dalam hal ini kami sangat menyayangkan sikap Bupati Magetan Suprakoto selaku kuasa pemilik modal yang tidak berpihak kepada masyarakat pengguna PDAM lebih dari 70.000 pelanggan dan seolah-olah hanya menerima aspirasi masukan tentang rencana kenaikan gaji melalui Dewan Pengawas yang diusulkan oleh direksi, kemudian menyetujui atau menandatangani rencana kenaikan itu untuk sebagai usulan kenaikan gaji. Maka Ormas Orang Indonesia Bersatu bersikap yang pertama menuntut keterpihakan DPRD Magetan untuk mempertegas rekomendasi sikap pembelaan terhadap lebih dari 70.000 pelanggan PDAM. Jangan sampai sikap Komisi C terutama dengan diam saja pasca RDP rapat dengan pendapat itu menjadi sebuah sikap yang seolah-olah mengiyakan apa yang diusulkan oleh jajaran direksi dan Dewan Pengawas. Kemudian mendesak DPRD Magetan mengambil langkah-langkah strategis untuk penyelamatan PDAM yang sekarang ini sudah dinyatakan mau bangkrut oleh Dewan Pengawas dan jajaran direksi. Sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ kepegawaian perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah didukung dengan organ kepegawaian. Adapun organ PDAM terdiri dari kepala daerah selaku pemilik modal, Dewan Pengawas dan direksi. Pasal 6 peraturan tersebut memperjelas apabila direksi yang diduga melakukan tindakan merugikan PDAM dan atau melakukan tindakan bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara diberhentikan oleh kepala daerah atas usulan Dewan Pengawas. Artinya apa? Ini direksi PDAM bersama jajarannya sudah tidak layak untuk memimpin PDAM di Magetan karena sudah ada nuansa kebangkitan di PDAM Magetan. Maka kami menuntut untuk segera diganti semua jajaran direksi baik direktur dan direksi lainnya.
Kemudian kami juga menuntut untuk seluruh dewan pengawas yang tidak becus untuk mengawasi PDAM segera diganti. Itu mungkin yang kami nyatakan sikap dari Ormas Indonesia Bersatu, dan pernyataan ini akan kami tindak lanjuti berdasarkan apa yang menjadi masukan di koalisi aktivitas sektoral tentang keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, termasuk kejernihan tingkat mutu dari air. Kami tidak akan percaya dengan hasil PDAM. Maka setelah ini nanti kami akan melakukan upaya hukum terkait dengan perangkapan jabatan dan sebagainya. Maka kami tidak akan berdiri sendiri, koalisi ini akan melaporkan ke tingkat yang lebih atas. Itu nanti perkara pidana maupun perdatanya. Dan untuk yang ke depan, kami akan melakukan aksi untuk simpatisan pada masyarakat sebagai bentuk pembela terhadap 70.000 lebih pelanggan PDAM masyarakat Magetan. Demikian pernyataan sikap dari Ormas Indonesia Bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa langkah kita apakah cukup sampai di pernyataan sikap ini, apa ada aspirasi lain yang lebih spesifik? Sudah saya jawab di akhir bahwa kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Salah satunya adanya dugaan pemalsuan data lab terkait air yang dikonsumsi melalui PDAM, maka kita akan melakukan upaya-upaya untuk mencarikan alat bukti yang benar-benar apakah ada penipuan terhadap masyarakat pelanggan. Terus yang kemudian kita minta PDAM di Magetan untuk setelah melakukan langkah penyelamatan PDAM, kita akan melakukan aksi turun jalan. Kemudian melakukan upaya pelaporan di sisi pidana dan perdatanya. Ya, akhirnya kita tindak lanjuti dengan